Ya, ada yang sudah saling kenal kan? Pasti saling kenal ya. 1 menit aja ya, 1 menit atau setengah menit aja. Kita doakan masing-masing yang sudah kita tengok. Kita doakan di batin kita masing-masing. Ya, siapa yang kita lihat tadi? Ya, berdoa mulai. Baik, terima kasih. Oke, untuk mengawali pagi hari ini, pagi yang penuh dengan ceria, kami mohon kehadiran Bapak Darius, Ibu Anselia ya, Ibu Ratna, Mas Riko, mana Mas Riko? Udah ada. Monggo, silakan duduk. Maaf. Wah, nanti saya berdosa ini nanti. Saya berdosa nanti ini. Nah. Baik, Bapak Ibu, Pak Darius ini akan kami kenalkan. Beliau adalah ketua persekutuan kami. Ya, jadi kalau ada apa-apa boleh menghubungi Pak Darius. Khusus untuk lansia nanti kepada Bu Ansila. Ya, jadi beliau yang sekarang mengadakan acara ini beliau. Tepuk tangan untuk beliau. Ya. Bu Ratna ini kebetulan untuk keluarga muda. Jadi untuk putra putri Bapak yang baru menikah, kalau ada sesuatu yang mudah-mudahan tidak ada atau mau KPP, silakan hubungi beliau ya. Nanti biar kita lebih rukun di hati SPM ini ya. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai. Dalam saya tidak sebagai apa-apa di sini Bu. Oh, saya sebagai seksi kategorial dan lingkungan. Jadi kalau ada kategorial nanti WKRI, KTM, dan yang lain-lain boleh menghubungi kami. Ya, baik kita mulai. Pada pagi hari ini ada yang kepingin menyapa Bapak Ibu sekalian. Kami panggil langsung Romo kita yang tercinta, Romo Anton. Kita beri aplaus untuk Romo Anton. Romo Anton, saya mohon untuk sekalian nanti buka dengan doa Romo. Hari ini hari yang berbahagia, kita nyanyi selamat ulang tahun. Coba. Selamat ulang tahun. Stop dulu. Anda tahu siapa yang ulang tahun hari ini? Pak Heru ya? Sini Pak Heru. Kita nyanyi selamat ulang tahun untuk Pak Heru ya. Selamat ulang tahun. Kenapa kok dikasih minyak ini Mo? Dikasih hadiah Mo. Oma, opa, kakek, eyang putri, eyang kakung. Selamat pagi semuanya. Berkah dalam, sehat semua. Ada yang sedih? Anugerah kehidupan patut kita syukuri ya. Sebelum kita doa pembuka, Ramadan boleh menyanyi? Aku senang hidup sehat bersemangat. Tepuk tangan berarti nanti tok 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 itu ya. Aku senang hidup sehat bersemangat. Aku senang hidup sehat bersemangat. Aku senang aku hidup, aku sehat bersemangat. Aku senang hidup sehat bersemangat. Kalau saya nyanyi aku berarti nanti Anda jenengan gini ya. Gini. Aku
senang. Oh gini aja ya. Kalau saya bilang aku, kalau aku nyanyi aku gitu jenengan gini ya. Oh ya. Aku senang hidup sehat bersemangat gitu ya nanti ya. Coba sih. Supaya nggak pikun jadi dilatih gini-gini deh. Coba. Aku senang hidup sehat bersemangat gitu ya. Gerakannya harus diingat. Aku yang nyanyi, jenengan yang bergerak ya. Ya. Pasti asik kalau kompak. Tapi saya yakin ada yang nggak kompak. Yang nggak kompak berarti sudah mulai pikun ya. Ngafalkan 4 gerakan aja. 1, 2, 3, 4, 5. Oh 5. Saya yang pikun berarti. Coba saya pelan-pelan. Dimulai. Aku sehat. Oh, Aku senang. ya, oh aku senang ya. Aku senang hidup sehat bersemangat. Oh ya harus ada gininya ya. Siap. Pak Heru dibantu ya. Tolong dibantu ya. Aku senang bersemangat. Aku senang hidup sehat bersemangat. Aku senang, aku hidup, aku sehat bersemangat. Aku senang hidup sehat bersemangat. Oh, enak lagunya ternyata ya. Coba saya yang fokus di nyanyi, jenengan fokus di gerakan ya. Siap? 1, 2, 3. Aku senang hidup sehat bersemangat. Aku senang hidup sehat bersemangat. Pak, jangan gini-gini terus, Pak. Sudah lansia. Nggak boleh, katanya banyak orang nggak senang disebut lansia. Jadi paguyuban ini saya beri judul aja Kusen gitu ya. Kelompok usia senior gitu aja ya. Kan bagus daripada lansia-lansia gitu ya. Usia senior aja ya, Kusen gitu. Lagi-lagi. Aku sehat. Aku senang. Sini gini ya. Gini katanya gini ya. Cipi-cipi kan. Siap 1, 2, 3. Aku senang hidup sehat bersemangat. Aku senang hidup sehat bersemangat. Aku senang, aku hidup, aku sehat bersemangat. Aku senang hidup sehat bersemangat. Oh gini. Jenengan yang nyanyi, saya yang gerakan, coba bisa nggak? Coba. Aku senang hidup sehat bersemangat. Coba saya lulus apa enggak? Coba 1, 2, 3. Aku senang hidup sehat bersemangat. Aku senang hidup sehat bersemangat. Aku senang hidup sehat. Kita bersatu dalam doa membuka acara ini dengan gembira dan semangat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah pangkal dan tujuan hidup kami. Hidup kami sungguh bergantung kepadamu. Kami mengucap syukur atas penyelenggaraan kasih-Mu, rahmat kehidupan, rahmat kesehatan, dan rahmat-rahmat lain yang Kau anugerahkan kepada kami. Kami mensyukuri sungguh segala rahmat yang Kau anugerahkan kepada kami, juga kepada keluarga kami. Pada kesempatan pagi hari ini kami, umat-Mu, Kau kumpulkan di ruangan ini, di tempat ini, di aula ini untuk bersama-sama ingin semakin mencintai Engkau, ingin senantiasa mencari, menemukan sekaligus menghayati segala keutamaan Kristen yang Kau ajarkan kepada kami lewat
materi yang akan nanti disampaikan oleh Romo kami, Romo Bernard. Hadirlah di tengah-tengah kami, anugerahkanlah dalam kesempatan hari ini rahmat kegembiraan, juga rahmat kesetiaan untuk senantiasa rindu semakin dekat dengan Engkau. Namamu kami puji Tuhan dalam hidup kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Matur nuwun Romo. Sebentar lagi sesi Romo Bernard. Untuk nanti mendengarkan beliau, mari kita lemaskan dulu badan kita ya. Ya, tangan diangkat. Diputar-putar. Tangan diluruskan. Diremat-remat. Ya. Terus agak jongkok sedikit, tarik, jongkok sedikit, angkat, jongkok sedikit, angkat. Terima kasih, monggo dipersilakan Romo. Iya. Saya buka saja topeng saya. Ya. Bapak Ibu, saya ini ditempatkan acara ini karena podo tuweke. Romo Anton kan sehat, kuat, semangat. Iya, ya masih muda. Lah saya ini seumur-umur dengan Bapak Ibu, ya. Ketika Ibu Ansela minta pada saya, Romo mbok dikasihi Bapak Ibu ini mau kumpul-kumpul. Nah, kumpul apa? Ben ojo lali katanya. No lali ya. Ya, judulnya memang no lali ya. No lali ya. No lali, ojo lali, ditambah lagi basa Madura. Don't forget. Cek lopain. Ya. Nah, Bapak Ibu, karena kita ini mau mengingat masa lalu, ya. Saya itu lahir di dunia juga karena ada orang tua. Ya. Sekarang sebagai Romo, saya kalau ketemu ponaan, ketemu cucu, wis akeh putune. Apalagi kalau ketemu dengan umat, semua menjadi umat, menjadi anak-anak saya. Karena saya dituakan, maka dipanggil Romo. Jadi Romo itu artinya ya, Bapak. Meskipun Romo Anton masih baru 18 tahun kemarin tabisan, tapi ya dipanggil Romo. Tapi kalau di rumah tetap dipanggil Rene nak gini, nih tak lungguh sik ning kene. Tapi di paroki beda. Romo lenggah nggih wonten mriki. Kita mengatur. Ya. Tapi kalau di rumah enggak, karena itu Yesus mengatakan ini ya. Saya itu paling seneng kalau waktu saya masih muda, Romo masih muda, seperti Romo Anton itu seneng keluyuran. Kalau di Malang saya tugas di Kayu Tangan dulu itu kan dekat Sarina, dekat alun-alun. Saya itu puter-puter ndelok arek pacaran. Kok enak ya arek-arek itu ya. Arek-arek pinter. Karena di saat pacaran itu semua menjadi pujangga-pujangga. Ya, masih ingat dulu ya, Bapak Ibu. Disebut pujangga karena apa? Mas, kalau saya nanti dapat dengan kamu, saya akan beri apa? Oh pastilah. Kalau turun hujan Mas, nggak usah takut. Jasku pun kupakai untukmu. Kutu pakai berdua. Nah, ada ya. Karena itu masa yang paling menyenangkan itu masa begini dulu ini, ya. Masa yang paling senang, menggembirakan. Kalau tidak percaya, mari kita dengar sekarang lagunya. Ketika Bapak Ibu jatuh cinta pertama kali di mana? Mulanya biasa-biasa saja. Bagaimana selanjutnya, ya?
Nah, sekarang tugasnya Bapak Ibu tadi yang ada pasangannya ya, yang ada pasangannya ya, yang duduknya berdampingan ya. Bapak Ibu sudah pegang nih, saya akan mencoba. Isi eling enggak ini? Ya. Karena Romo seringkali didatangi oleh Bapak Ibu, Romo kula nyuwun tulung padosaken dinten ingkang sae. Kanggo apa, Pak? Nggih menika kula badhe ijab. Saya mau menikah. Nah. Tapi wetone, Pak, weton apa? Neptune apa? Ya, sebelum menghadap Romo, sebelum teken kontrak ini, Bapak Ibu, ayo, sudah ada pegang masing-masing? Ya, sekarang ini tugasnya yang berpasangan, ya, tulis, ya, Romo spontan saja, ya. Sudah semua? Nanti saling menyocokkan ya. Pertanyaan Romo, tanggal berapa perkawinan Bapak Ibu? Tulis. Jadi Ibu menulis sendiri di kertas, Bapak menulis tanggal sendiri. Hari apa? Harinya apa? Romone sapa sing berkahi, ayo. Romo siapa, ayo. Di gereja apa? Ya. Loh, Ibu dhewe sing nulis, Bapak dhewe. Sudah ini aja ya. Sekarang saya minta dua pasangan sukarelawan masuk sini. Berdiri di sini. Monggo. Pasangan Bapak Ibu di sini. Dua pasang. Monggo siapa? Yo. Ya, kita beri tepuk tangan ini ya. Ini Pak Sulis dengan Ibu ya. Pertanyaan sama ya. Pertanyaannya masih sama. Bener enggak ini Bapak Ibu? Kita cek ya. Tanggal berapa menikah? Tanggal 15 Mei 1983 hari ya. Tanggal 15 Mei 1983. Harinya Minggu, Romonya Romo Sarjono, gerejanya Ratu Damai Lumajang. Sama. Hari Minggu, Romonya Romo Sarjono, Gereja Ratu Damai Lumajang. Apa? Ya. Perkawinan saya 12 Juli 1980 hari Sabtu. Romonya Romo Matius Kamsiaji. Harinya hari Sabtu. Di gereja Paroki Purworejo Malang Selatan Donomulyo. Sama. Diwaca. Diralat enggak? Pernikahan saya tanggal 12 Juli di Gereja Purworejo Romo Matius Kamsiaji. Tanggal 12 Juli. Tahun ini Bu? Tahun 80. Ya, kita tepuk tangan. Mereka terima kasih. Mereka belum lali ya. No lali. Monggo. Terima kasih, monggo ya. Oh, dikasih sesuatu. Oh, ini malah ada hadiahnya, Pak. Bu, ada hadiahnya ini. Nah, ini minyak pelicin. Ya, matur nuwun. Ya. Jadi para Bapak Ibu,
Saya pun juga terlahir karena dari ini lama mendambakan, ya. Ada yang lama mendambakan momongan. Ada yang datang pada Romo saya sudah 5 tahun belum punya momongan, minta didoakan. 8 tahun, ada yang sampai 13 tahun belum punya momongan. Tapi karena iman diberi anugerah, ya. Saya masih ingat dengan seorang yang sudah 13 tahun dari Lampung, ya, datang di Batu, ya. Saya suruh sekarang di hadapan kanak-kanak Yesus, mintalah, di situ ada tempat ziarah kanak-kanak Yesus, ya. Kalau kamu percaya sungguh, kamu datang jauh dari Lampung ke Batu, pasti ada niat yang besar. Tuhan akan memberikan. Dan 2 bulan kemudian telepon, Romo, istri saya positif. Nah, itu karena juga berkat ini, ya. Karena kita yakin bahwa Tuhan itu akan memberi di saat ini, ya. Dikala kita percaya, ya. Ya. Tapi masih ingat enggak ini? Anak pertama nangis gak leren-leren. Siapa yang paling bingung? Nah, ibu, bapak lunga kok. Bapak tidak ada waktu itu, pergi kerja, ya. Ya, lihat saja wajahnya seorang ibu kan ini, ya. Kini tak ku dengar lagi canda ceriamu, ya. Ya, anak-anak sudah pada gede semua kan, cucu. Sekarang ganti bapak ibu tempat penitipan cucu, bukan TPA lagi, tapi cucu TPJ ini, ya. Ya. Nah, ini kita semua pernah, ya, kita alami, ya. Dan bagaimana kita sekarang menginjak anak-anak itu kalau mulai pisah dengan orang tua. Orang tua tidak pernah selesai mendoakan. Itu tidak pernah, ya. Sak ele-ele, sak nakal-nakale anak itu tidak pernah lupa. Kalau bapak mungkin mangkel, ya. Kalau bapak bisa jadi, tapi ibu sampai ibu jadi kurus itu juga memikirkan anak. Ya. Inilah luar biasanya, ya. Nah, bapak ibu ketika masih pacaran itu merasa paling dekat dengan Tuhan kan? Ya. Moga-moga diparingi apa? Pasangan hidup, ya. Doa ini. Kita minta ke sana kemari, Romo doa apa Romo yang paling manjur supaya mendapat pasangan. Nah, ada yang minta demikian. Jadi Romo bagaimanapun juga didatangi, ya. Loh aku loh Kak, apa? Saya itu tidak menikah, kok suruh cari pasanganmu lain. Ya, aku sampai memberitahukan kepada mereka, pilihanku dan pilihanmu beda loh, selera aku dan seleramu, gitu ya. Kadang-kadang ya untuk menggoda mereka. Gitu. Kayak itu kalau ada calon pengantin yang tua dan yang muda, Romo juga akan berbeda dalam cara menanganinya. Ya, ini juga ya. Karena apa? Mereka sudah umur, ya. Kalau putri umur 30, bapak ibu mulai ketar-ketir nih dah. Sudah bingung, ya. Doanya ini terus, doanya ini, ya. Ini beda, ya. Bapak ibu dulu mengharapkan anak, tapi setelah ada anak, ayo, ojo rame-rame menengoh, ganggu wong tuwek, lah itu, ya. Kita seringkali nih, anak bertengkar dengan bapaknya, ibu jadi pendengar bising, ya. Kita masih ingat enggak itu? Ya, bapak ibu merasakan, ya. Ya, anak mulai diadili, ya. Oleh siapa? Ya.
Lanjut ya. Orang tua, bapak ibu tidak mau kalah ya, ikut ngadili ya. Bukan hanya satu-satu, tapi kadang-kadang ikut ini nyalano, ya enggak? Itu dulu ya, itu yang pernah terjadi dan kita merasakan ya, merasakan ya. Coba kelanjutannya, kalau mereka ini sudah makin dewasa, apa yang harus dialami ya? Apa yang harus kulakukan kalau demikian? Coba kita dengarkan satu lagu ini, lagu apa yang akan terjadi ya? Ya, balik. Ya, ya, ya. Kalau sudah begini apa? Ungkur-ungkuran. Mungkin ibu-ibu nggak masak, wis kata nggak tak masak no. Ya, ya bisa kita juga mengalami macam begini dulu ini. Dineng no 1 hari, ya. Siapa sih nggak mangkel, ya? Masak wis enak-enak. Diode enggak. Itu sakit rasanya. Sakitnya bukan di sini tapi di sini sakit hati. Ya. Ya, konflik-konflik inilah yang membuat kita ya, membuat air mata itu enggak pernah kering. Ya Bu ya. Sudah berapa anduk yang Bapak Ibu pakai untuk air mata ini ya. Kalau kita ukur ya, katakanlah mulai umur 25 tahun menikah ya, sampai sekarang ini masih ada air mata ya. Kita masing-masing mendengar, anak-anak kita sudah menikah tetapi mendengar ada kasak kusuk tentang anaknya, putra putrinya nggak beres, rasanya sedih sekali ya. Kita ini tetap merasakan ya. Nah sekarang Bapak Ibu, kita ini masih ingat enggak janjinya tadi ya? Janjinya tadi di Purworejo ya, ya Pak ya, di Purworejo. Masih ingat enggak janjinya apa waktu itu? Tetap setia dalam untung dan malam, dalam suka dan duka. Tak akan terpisahkan sampai mati. Tapi itu yang saya ingat, saya enggak tahu. Ya. Nah iki Pak Parti nyun sewu nggih Pak Parti. Nembe kemawon Ibu sedo jenengan tesik janji napa terus kalian Ibu? Enggak Pak. Saya janji setia Romo. Iya. Ya, matur nuwun. Ya, masih ada janji yang belum terhapuskan. Meskipun ini tadi kan saya tanyakan hanya pasangan-pasangan. Ya ndak pasangan masih janji setia ndak? Dengan janji tenan, janji. Nggih, Rambi Puji janji. Nggih. Oh nggih ya. Jadi ada sampai tua elek yang ini ya. Kita juga masih ingat ya. Di saat kita tidak bisa, anak tidak bisa mengungkapkan datang minta maaf, atau mungkin pasangan hidupnya juga sudah pergi, mungkin kita tidak sampai hati untuk ungkapkan. Sekarang kita dengar nyanyian apa yang akan kita nyanyikan saat itu ya, ya, ya. Ya, memang di saat duka karena pasangan hidupnya mendahului kita itu merasa sendiri. Ya, nyawang selimutnya melihat di sini dulu aku bersamamu. Lihat bantal, kok aku lihat wajahmu di situ. Ya. Mlebu dapur, masuk dapur, di situ biasa kludak-kludak gitu, ya. Jadi semua rumah itu berbicara sebenarnya, ya. Meskipun dinding itu tidak bisa berbicara, tetapi menyuarakan suaraku, aku tidak sendiri lagi sebenarnya. Dia hadir. Karena itu dalam kebiasaan tradisi kita ada istilahnya 7 hari ya, ada
40 hari, ada 100 hari, ada 1000. Itu maksud tujuannya adalah alon-alon iso nglalekne kebiasaannya, ya. Bukan berarti lupa semua, bukan, tapi pelan-pelan kita mulai normal lagi, ya. Karena terkejut tadi, maafkanlah aku, ya. Anak mungkin datang, minta maaf, saya tadi belum sempat mengucapkan kepada bapak atau kepada ibu, kepada papa mama. Sampai kapan? Tidak. Hidup baru, ya. Tetap, ya, kita lihat ini, ya. Jadi seperti tadi contoh bahwa pasangan hidup kita itu kadang-kadang mendahului kita di luar dugaan, ya, di luar dugaan. Tapi di Lumajang, di Jember, ya, di Purworejo atau di Surabaya kita dulu pernah mengucapkan ini, ya. Engkau satu-satunya pilihanku, ya, seperti Pak Pardi. Nyun sewu tak godo ngomong, itu mau nangis loh tadi itu, ya. Ya memang, ya, itu karena apa? Ingat, ya, bahwa tidak bisa lupa dengan pasangan hidupnya. Karena apa? Ya, Bapak Ibu, ayo sekarang dihitung di tulang rusuk kita ini ada yang hilang enggak itu? Ya, ada enggak? Di dada Bapak Ibu ini, tulang rusuk ini, ada yang hilang enggak? Hah? Tetap ada. Tapi sebenarnya ada yang satu hilang. Karena diambil oleh Tuhan pada waktu Adam tidur, diambil satu, diberikan untuk Hawa. Karena itu semua sama. Akhirnya kita dengar lagunya, ya. Ini lagunya apa? Nek wis dipertemukan, ketika kita itu apa? Milih hari saja untuk pernikahan saja itu milih loh, ya. Milih harinya jelimet, ya, jelimet. Dokter aja ngubungi saya, Romo tolong adik saya ini juga dokter tapi saya itu enggak tahu soal gitu-gitu Romo, ngitung-ngitungan dino. Ya, kadang-kadang bisa terjadi. Kita sudah menghitung rumit tapi toh juga ada yang di tengah jalan patah. Nah, hari ini kita diingatkan, ya. Mari kita dengarkan lagunya ini, ya. Ya. Siapa tahu masih ingat, Pak Dwi masih ingat ini. Ya. Saya pun dulu juga menjadi Romo juga enggak ada apa rencana dari orang tua, ya. Saya itu enggak tahu, hanya waktu SD kelas 4 di Tanggul itu, di alun-alun itu masih ada ringin gede itu. Waktu istirahat sekolah, teman saya orang Madura, namanya sampai sekarang saya ingat, namanya Sulaiman. Orang tuanya itu, ibunya itu rujak cingur, ya, warung suka saya juga, ya. Jadi rumah masih di dekat Masjid Jami sana, ya. Sekali waktu bertanya, mun raja, jadi apa? Langsung saya jawab, aku jadi pastor. Itu kelas 4 SD. Tetapi dia tertawa terpingkal-pingkal. Kamu jadi pastor, rok-rokan itu. Nah, maka sekarang ini saya pakai rok, saya masih tetap laki-laki. Ya. Karena waktu itu saya membuktikan, ya, pakai rok. Karena waktu itu zaman Romo zaman itu pergi kemana-mana masih pakai jubah. Nah, kayak itu sekarang saya juga pakai jubah karena Bapak Ibu masih ingat Romo dulu kan itu, ya, senang pakai jubah. Romo Anton kan tadi pakai pakaian biasa, ya. Ya. Karena mau menempatkan diri, aku wis padha tuweke lho iki. Ya, jadi ingat kenangan masa lalu. Baru setelah saya masuk novisiat di Batu, itu baru saya ditanya oleh, waktu itu belum uskup, ya, Pandoyo Putro itu, tapi sebagai pendamping novis, guru pendamping. Dia menanyakan, apa arti namamu?
Jadi kepada frater-frater tanya, apa arti nama yang diberikan oleh orang tuamu? Lah saya waktu itu juga untuk kontak dengan orang tua itu boleh kirim surat sebulan sekali dan orang tua. Jadi saya kirim surat kepada orang tua, saya bertanya apa arti nama yang diberikan oleh orang tua. Baru diberi penjelasan. Ya, teguh itu artinya apa? Supaya tetap mantep. Nah itu ya. Kus Darmanto itu kependekan Kusumo Darmo Anto. Kusumo itu artinya bunga, Darmo itu anak, Anto laki-laki. Jadi kamu diharapkan oleh keluarga kamu jadi bunga dalam keluarga. Nah bunga yang apa? Itu baru terpikir lagi, oh harapan orang tua itu ada. Karena itu Bapak Ibu, kita memberi nama itu penting sekali. Nah sekarang ini kalau anak-anak cucu kita itu memberi nama, Masya Allah, hangele untuk menghafal ya. Kadang-kadang enggak tahu apa artinya. Oh dari pemain sepak bola kok ini. Bahkan nama orang kudus pun enggak tahu. Nah, ini susah ini. Zaman sekarang anak-anak itu karena sudah global, sudah mendunia sehingga nama seakan-akan tidak penting. Itu punya arti besar sebenarnya. Ketika Bapak Ibu memilih nama itu sudah perjuangan. Karena tadi ya bahwa saya itu berjanji membesarkan, mendidik anak dalam suka dan duka. Ya, ini perjuangan besar. Lah, kalaupun kita sudah sampai pada ini janjinya tulang rusuk itu ya. Kenapa? Ya, Romo Anton tadi kan sudah tunjukkan. Nah, ini, ayo kuat ya. Bersama dengan Yesus kita kuat ya. Anak-anak datang minta berkat pada Yesus. Gereja sudah memberikan. Anak cucu kita yang sekarang ya. Ini ayo minta berkat dari Romo. Romo menjadi saluran berkat dari Yesus sendiri. Kita sudah menanamkan ini. Ya, semangat. Romo Anton tadi ngajak semangat, ya, sehat, ya. Ya, dalam Matius dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kok yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kok yang kupasang itu enak dan apa? Bebanku pun ringan. Jadi ketika Bapak Ibu mengucapkan saya berjanji dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit. Kadang-kadang saya juga jumpai ketika membaptis anak. Kemana papamu? Papa enggak pulang-pulang. Kemana? Enggak tahu. Sedih kadang-kadang, ya. Ketika apa? Bapak Ibu disuruh memberikan tanda salib pada dahi anaknya, sudah tidak ada pasangan lagi. Mungkin Bapak Ibu sebagai saksi baptis pernah tidak lihat itu? Romo itu sedih juga itu, ya. Karena Romo memberkati saya, ya. Tahun depan sudah 40 tahun jadi Romo, ya. Jadi 83 saya ditabiskan. Tanggalnya tetap ingat 29 Mei 83. Itu kan protokol perkawinan tadi ya. Ya Pak Joko ya. Ya, seumur hidup ya, seumur hidup janji nih ya, itu seumur hidup kita semua berusaha. Sama dengan jadi Romo, jadi Bapak Ibu itu punya tanggung jawab sama. Menjawab rencana Tuhan itu besar. Ya. Bahwa ada Romo, ada suster, ada pasangan yang gagal, itu tidak pernah kita duga. Namanya kecelakaan. Itu kadang-kadang tidak bisa kita rekayasa. Kecuali Sambo, ya itu ya. Ya itu kan rekayasa kan itu. Ya ini kualat itu jenenge, itu ya. Tidak bisa. Ya. Karena apa?
di tengah jalan kita ingin meluncur, tiba-tiba ada nyelonong anjing. Berapa kali saya jatuh karena tiba-tiba ada anjing yang nyelonong waktu naik sepeda motor. Ada yang buder habis giginya karena rompal, itu ada. Tahun kemarin ada Romo yang juga di Mentawai patah tangannya, itu ya Romo Karmel. Saya ketemu bulan Maret, itu masih bengkok begini, tidak bisa dikembalikan, operasi tapi gagal ya. Nah, kadang-kadang bisa terjadi inilah perjuangan seorang Romo dan imam ya dengan Bapak Ibu itu sama ya, mengampuni tanpa batas. Ya, meskipun anak, meskipun pasangan kita itu berbuat salah, keliru, kita masih ada pengampunan. Nah itulah yang dikatakan suka dan duka. Sopo sih sing sempurna di dunia ini? Kita semua sudah tidak bisa menyanyi aku masih seperti yang dulu. Dhisik cik ganteng, cik ayu. Ya Bu ya. Ya kan masih ayu. Saiki lho sapa sing ngesiri? Siapa yang tertarik? Ayo. Paling-paling yang godo Pak Heru tadi. Pak Heru, arep golekne anak disemir rambute gitu. Lah itu masih berani menggoda. Romo disemir rambute. Wah iki kok iki Romo mosok saingan karo sing nom-noman. Kan repot ini ya. Ya sudah apa adanya. Karena kita ini alami ya, ini normal. Dulu kita masih muda ya, dulu kita waktu masih muda itu pakai parfum ya toh, mereknya milih-milih ya toh. Sekarang opo, minyak opo, ayo minyak angin minyak kayu putih itu sangunya berubah indah. Jadi jangan mengatakan aku masih seperti yang dulu, enggak, saiki wis mulai tekenan ya. Jangan lupa bahwa kita itu normal menjadi tua. Karena itu kadang-kadang perlu berkumpul macam begini, bahwa kita itu tidak sendirian ya, bahwa pasangan hidup saya itu sudah mendahului. Jangan lupa mereka itu mendoakan kita yang masih berjuang. Ya ini yang perlu kita sadari, bahwa ojo lali, Gusti itu masih terus mendampingi kita. Jadi ada pengampunan ya. Jadi bayangkan bahwa kasih Tuhan itu tidak akan pernah habisnya ya. Karena itu mari ya, sekarang kita percaya bahwa Tuhan itu Maha Kasih. Mari kita sekarang berdiri ya. Yang bisa menyanyi kita nyanyi bersama ya. Kita sekarang berdiri ya. Romo akan mengajak kepada Anda bahwa ya, indah rencana Tuhan itu ya. Bukan untuk hari ini saja, tapi sampai nanti. Entah saya duluan yang Bapak Ibu mendoakan atau saya yang mendoakan, itu Tuhan yang Maha tahu. Tapi rencana Tuhan itu indah ya. Dikala Tuhan itu ya, seperti saya mendampingi ibu sampai lesnya itu ya, itu karena saya sebagai imam tapi sekaligus sebagai anak tetap ada tangisan kehilangan seorang ibu. Karena bapak meninggal karena serangan jantung, tidak ada yang tahu, tapi hanya ibu saja yang mendekap ya. Hanya ibu yang merangkul saat bapak tidak ada. Itu menjadi satu bukti bahwa cintanya tidak akan pernah habis. Karena itu Tuhan itu penuh dengan kasih. Mari kita lihat. Rencanamu indah ya. Dulu tidak mengerti saya ini. Ya, jadi romo apa? Tidak tahu. Ya, ada minta doa sembuh, Tuhan pakai tangan saya. Bukan romo yang bisa menyembuhkan. Tuhan mengampuni lewat romo. Juga romo menjadi berkat. Bapak Ibu juga menjadi berkat bagi anak putu Anda. Karena itu ojo lali ya, bahwa kita ini menjadi saluran berkat Tuhan. Ya. Ya. Klik biasa. Klik biasa.
Biasa. Indah rencanamu. Ya, indah rencanamu. Ya sabar. Ya ini di luar rencana namanya. Kalau rencana Tuhan indah, tapi di rencana manusia beda. Nah ini bukti bahwa kita merencanakan, tetapi Tuhan juga ikut mengatur dalam langkah kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, dalam kesempatan ya kita kumpul temu kangen ini, ya kita diajak, Tuhan itu tidak pernah melupakan kita, melepaskan kita. Tuhan itu sungguh luar biasa. Saya jadi Romo itu saya mengalami mungkin 5 kali, mestinya sudah meninggal tapi masih diberi kesempatan untuk melakukan tugas-tugas. Ya, itu ya entah pingsan tidak ada yang tahu, ya. Pernah saya alami entah berapa menit saya tidak tahu, ya. Serangan jantung, ya. Saya sudah pasang ring, makanya saya tidak pakai cincin. Kalau Bapak Ibu kan ada cincin cinta kan? Ya, masih ada. Romo ringnya ada di dalam, ya. Ya. Bapak Ibu, sekarang coba letakkan tangan kanan Ibu atau Bapak pada saudara-saudarimu yang ada di sebelah kirimu, ya. Letakkan tangan kanan pada bahunya, siapapun, ya. Letakkanlah. Romo akan berdoa untuk Bapak Ibu, ya. Yang, ya. Ya, tangan kanan, ya. Sekarang ya, para Bapak Ibu, ya sekarang kita akan dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Engkau melihat saudara-saudariku yang dengan setia telah menjalani panggilan hidup dalam keluarga mereka. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kekuatan iman pada mereka dalam melaksanakan tugas panggilannya dalam keluarga, bagi anak cucunya, dan juga dalam pekerjaannya. Salurkanlah kuasa berkat-Mu pada anak-anak-Mu yang sekarang berkumpul di sini Tuhan, menjadikan berkat bagi anak cucunya seperti Abraham, Ishak dan Yakub, menyalurkan berkat bagi anak-anaknya. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau-lah Allah yang hidup, yang penuh kuasa. Sembuhkan yang sakit, sembuhkan yang saat ini membutuhkan kekuatan rahmat-Mu melalui jamahan tangan-Mu, melalui saluran-saluran tangan kami anak-anak-Mu ini. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu yang ada di sebelah kanan kami saat ini. Engkau yang mengalirkan berkat dalam kuasa-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang bergantian sebelah kiri, ya. Letakkan, ya. Gantian sekarang. Letakkan tanganmu pada saudarimu yang ada di sebelah kananmu tadi, bergantian sekarang. Tuhan Allah Bapa kami, Engkau tidak membedakan saluran rahmat berkat-Mu melalui saudara-saudara kami yang saat ini kami doakan, yang ada di sebelah kiri saudara-saudari kami. Jamahlah dengan kuasa-Mu, karena Engkau telah berkenan menderita bagi kami dan membangkitkan semangat kami karena kebangkitan kuasa-Mu sendiri yang menyalurkan berkat kuasa, kegembiraan, sukacita dan kesembuhan melalui saudara-saudara kami. Ulurkanlah tangan-Mu ya Tuhan, jamah dan pulihkan segala sakit penyakit yang ada di dalam diri anak-anak-Mu ini. Tuhan,
Engkau tidak pernah menyia-nyiakan harapan dan doa anak-anak-Mu. Karena kami percaya Engkau setia mendampingi kami sampai akhir hayat kami. Tuhan, jadikanlah kami juga berkat bagi anak cucu kami dalam keluarga yang telah Kau pertemukan melalui hidup kami bersama. Tuhan, kami percaya Engkaulah Allah yang penuh kuasa dan berkat. Dalam kemuliaan nama-Mu kami boleh memuji dan memuliakan Dikau. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan memohon. Jadilah gembira, sukacita, damai dan sembuh. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.